Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi sistem syaraf yang beranggotakan 1. Anissa Diah Wijayanti dengan NIM 200205047, 2. Dina Indah Cahyani dengan NIM 200205052, 3. Dila Aprilia dengan NIM 200205051, 4. Listiani Puji Prihandari dengan NIM 200205063. Mengenal bagian, fungsi, serta penyakit pada sistem syaraf manusia. Struktur sistem syaraf. Sistem syaraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasi seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, mengingat dan juga membantu mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Selanjutnya yaitu fungsi sistem syaraf. Secara umum, sistem syaraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah 1. Mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh, itu adalah fungsi sensorik. 2. Mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. 3. Memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, itu fungsi dari integrasi. 4. Mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat, itu adalah fungsi motorik. Kelima, masing-masing struktur sistem syaraf, yaitu syaraf pusat dan tepi, menjalankan fungsi yang berbeda. Dalam menjalankan kerja tersebut, sistem syaraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu 1. Sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. 2. Sistem syaraf tepi terdiri dari syaraf yang menghubungkan syaraf pusat ke tubuh. Syaraf tepi terbagi dalam dua susunan besar, yaitu syaraf sensorik dan otonom. Patologi sistem syaraf. 1. Meningitis. Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meningen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan syaraf tulang belakang. Penyebab meningitis adalah infeksi kuman, penyakit kanker dan lupus, efek samping obat, dan operasi otak. Gejala dari meningitis yaitu muntah-muntah, sakit kepala parah, leher kaku, demam dengan suhu tinggi 38 derajat Celcius, napas cepat, fotofobia, ruam kulit berupa bintik-bintik merah yang tersebar. Untuk cara mengatasinya, kita bisa vaksinasi tiap 3 tahun untuk anak-anak dan tiap 5 tahun sekali untuk orang dewasa. Yang kedua yaitu abses otak. Abses otak adalah penumpukan nanah akibat infeksi otak. Kondisi ini bisa menyebabkan pembengkakan pada otak. Abses otak sering disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus di otak yang dipicu oleh cedera kepala atau infeksi di jaringan tubuh lainnya yang menyebar ke otak. Gejala abses otak antara lain yaitu demam, muntah, kejang-kejang, leher terasa kaku, gangguan fungsi syaraf, perubahan perilaku, gangguan penglihatan, dan lainnya. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan yaitu tes darah, pemindaian seperti ronsen, CT scan, atau MRI, biopsi, pemeriksaan kultur darah, EEG, dan lainnya. Ketiga yaitu dementia. Dementia atau demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari penderitanya. Demensia disebabkan oleh rusaknya sel syaraf dan hubungan antar syaraf pada otak. Gejala utama demensia adalah penurunan memori dan perubahan cara berpikir, sehingga tampak perubahan pada perilaku dan cara bicara. Pemeriksaan tambahan yang meliputi pemeriksaan syaraf,
pemeriksaan mental, tes fungsi luhur, terapi khusus yang dapat dilakukan untuk menangani gejala dan perilaku yang muncul yaitu terapi simulasi kognitif, terapi okupasi, terapi ingatan, rehabilitas kognitif. Selain terapi-terapi di atas, untuk menjaga kualitas hidup penderita demensia, diperlukan dukungan dari keluarga atau kerabat. Yang keempat yaitu epilepsi. Penyakit epilepsi atau AYAN adalah gangguan sistem syaraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Hal itu menimbulkan keluhan kejang, sensasi dan perilaku yang tidak biasa hingga hilang kesadaran. Kejang merupakan gejala utama penyakit epilepsi yang terjadi saat timbul impuls listrik pada otak melebihi batas normal. Tingkat keparahan kejang pada setiap penderita epilepsi berbeda-beda. Penyebab epilepsi yaitu kerusakan otak dalam proses kelahiran, luka kepala, pitam otak atau stroke, tumor otak, dan alkohol. Untuk obat-obatan epilepsi yaitu biasanya diperlukan obat anti-epilepsi atau anti-kejang. Yang kelima, stroke. Stroke adalah kondisi terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada bagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Dapat beberapa faktor yang meningkatkan resiko stroke yaitu faktor kesehatan ada hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Untuk faktor gaya hidup ada merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, dan kecanduan alkohol. Sistem stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik adalah tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti 80% derajat. Untuk stroke hemoragik, stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak, hampir 70% kasus stroke hemoragik terjadi pada penderitaan hipertensi. Ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali, yaitu 1. Salah satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum. 2. Tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. 3. Ucapan tidak jelas, kacau, dan bahkan tidak mampu berbicara sama sekali, meskipun penderita terlihat sadar. Pencegahan stroke antara lain yaitu menjaga pola makan, olahraga secara teratur, berhenti merokok, hindari konsumsi minuman beralkohol, dan hindari penggunaan nafsa atau obat-obatan terlarang. Struktur atau susunan sistem saraf, yaitu yang pertama ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari 1. Otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Otak merupakan bagian dalam atau pusat sistem saraf pusat manusia. Bagian-bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meninges, dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Yang kedua, ada sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berfungsi untuk A. Mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh, B. Memerintahkan otot untuk bergerak, dan C. Menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya, dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Dan yang ketiga, ada sel saraf atau neuron. Bagian yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron.
Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu A. Neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, B. Neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, dan C. Interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Dilansir oleh National Institutes of Health, diperkirakan terdapat sekitar 100 miliar neuron di otak. Sel saraf ini termasuk dengan 12 pasang saraf kranial, 31 pasang saraf tulang belakang, dan di bagian lainnya. Struktur atau susunan sistem saraf yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi berfungsi menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh bagian lainnya. Sistem ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh bagian. Fungsi dari bagian-bagian sistem saraf tepi yaitu A. Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal dalam keadaan sadar dan memengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. B. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernapas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Ciri-ciri atau gejala penyakit saraf. 1. Sakit kepala. 2. Penglihatan buram. 3. Kelelahan. 4. Mati rasa atau kesemutan. 5. Bagian tubuh tertentu bergetar atau tremor. 6. Hilang ingatan. 7. Kehilangan koordinasi tubuh. 8. Hilang kekuatan atau melemahnya otot atau atrofil otot. 9. Masalah emosional. 10. Perubahan perilaku. 11. Kejang. 12. Cadel. Penyakit pada sistem saraf. Yang pertama meningitis, 2. Enfalitis, 3. Otak atau abs cerebral, 4. Akskia, 5. Tremor, 6. Demensia, 7. Alzheimer, 8. Sklerosis multiple, 9. Ayan atau epilepsi, 10. Migrain, 11. Sleep disorder atau kelainan tidur, 12. Hydrocephalus, 13. Adem cerebri, 14. Stroke.